Untuk resep kali ini, saya perlu daging ayam, dan daging ayamnya ini masih beku ya. Sebelum ayam ini dimasak, saya akan menggunakan cara baru dalam mengolah ayam sebelum dimasak. Gimana caranya, Sapi? Saya meletakkan garam di sini, kemudian saya beri air. Itu kamu lagi mencairkan ayam ya, Sapi? Bukan, tujuan utama dari merendam ayam dengan air garam ini bukan untuk mencairkan dagingnya ya, tapi ini proses untuk membuat daging ayamnya menjadi lembut supaya dia memecah proteinnya ya. Biasanya kan kalau daging ayam itu apalagi bagian dada, dalamnya sepah, nggak ada rasanya, terus berserat-serat begitu ya. Tapi dengan cara begini dia akan lembut dagingnya nanti. Ini prosesnya namanya braining ya, ya. Saya sedang membraining. Ini kalau saya biasanya dilakukan selama 12 jam. Jadi setelah diberi air, ini harus terendam semua ya, ya. Setelah diberi air, kita tutup, ditaruh di kulkas. Percayalah nanti ini kalau Lilike mau menggorengnya kayak terus dibikin kentaki-kentakian itu ya, dagingnya akan lembut sekali. Tapi untuk hari ini kayaknya waktu saya nggak ada sampai 12 jam. Jadi saya persingkat saja, mungkin sekitar 3 jaman, cus. Sudah 4 jaman, ayamnya saya taruh di kulkas. Biasanya sih kalau saya melakukan branding ini selama 12 jam. Tapi berhubung ini untuk bikin video hari ini, jadinya cukup 4 jam saja. Nggak apa-apa ya, ya. Yang penting ini juga enak, cuman ya masih kurang lembut kalau dibandingkan yang 12 jam. Dan selanjutnya kita langsung OTW capcus, motong-motong bahan. Cus. Ini hasil ayamnya tuh ya. Ini kalau lebih lama dia akan lebih lemes. Ini sudah nggak beku lagi sih, cuman masih dingin. Terus selanjutnya saya perlu saya akan langsung mengiris-iris iwak pitik, Lilike bisa lihat ya, tuh dagingnya cantik. Ini kayak bukan seperti ayam yang habis di freezer, tapi tuh bagus. Oh, itu tadi ayamnya di freezer, Sapi? Enggak, ini kalau tadi di kulkas. Sebelumnya kan ini ayam beku, cuman setelah di branding ya, tuh hasilnya seperti ini, cantik. Terus selanjutnya saya balikkan lagi ke dalam wadah. Kemudian saya akan menambahkan tapioka. Oh iya, resep hari ini tuh ceritanya seperti penuh obat-obatan, Maksudnya obat-obatan itu untuk pengobatan ya, bukan pakai obat-obatan kimia. Ini saya menambahkan tepung tapioka di sini supaya nanti para Lilike yang punya penyakit mah ya sekaligus bisa mengobati mahnya, karena kan tapioka itu bagus untuk yang kena mah ya, yang perutnya sering panas. Cobalah sering konsumsi ini, tapioka. Bisa diminum dengan air hangat, bisa dibikin bubur candil, tapi jangan menggunakan santan ya. Cukup gula, garam, dan ini enak kok, Itu bisa mengatasi penyakit mah kita ya. Dan tepungnya ini sudah merata, kita cuekin dulu ya, cus. Berikutnya, di sini saya perlu jahe, perlu tomat, perlu bawang putih. Ini ngiris jahenya setengah sesuai dengan selera saja. Kalau saya hari ini dirajang-rajang tipis, biasanya kan itu ya, dicuncek rek. Hari ini enggak, modelnya tipis-tipis saja. Tapi misal ini mau diulek, silahkan, terus bawang putih. Nah, dirajang begini saja ya. Sepisan lagi saya bilang kalau ini mau diulek silahkan jahe sama bawang putihnya, tapi saya enggak lah ya, biar gampang. Terus selanjutnya perlu tomat, usahakan tomat hijau kalau ada. Kalau nggak ada, tomat yang sudah merah juga nggak masalah. Dan sambil ngeracang-racang begini, sekarang Lilike hidupkan kompor, rebus air menggunakan dandang, karena nanti ini Mang Sake akan menggunakan dandang ya, ya. Akan dikukus. Lanjut, di sini saya menggunakan daun kucai juga. Nanti Lilike di rumah silahkan gunakan daun bawang ya. Di Batam daun bawang mahal, jadi ini saya menggunakan kucai. Kalau kucai murah, 2000 perak bisa dapat banyak. Dan ini dirajang-rajang. Ini hanya untuk gurih-gurih sebenarnya ya, ya.
gurih-gurih dan sekaligus wangi-wangi. Dan di kejauhan sini saya punya godong sok. Daun sonya mau buat apa sapi? Ya buat dicampur dengan ayam, Lik. Apa enak? Ya, orang ngerti, saya belum pernah bikin. Tapi nanti asam urat saya kumat sapi. Liliknya salah ya, bukan salah sih, kleru. Justru, Lik, daun soy itu nggak bikin asam urat. Percayalah sama si sapi. Yang bikin asam urat itu melinjo. Ya pasti Liliknya mengkonsumsi apa, kalau habis mengkonsumsi emping itu langsung kabeh pada lara, kabeh pada abu. Itu bukan karena Liliknya mengkonsumsi daun so, tapi Liliknya karena mengkonsumsi emping. Dan untuk menurunkan asam urat itu, Lik, selain daun so ya, daun so ini sudah saya bilang belum sih, daun so ini justru bisa menurunkan asam urat. Sama itunya kulit melinjo juga bagus untuk menurunkan asam urat, nggih. Jadinya karena resep si sapi ini bagus untuk para Liliknya yang sudah sepuh, jadi nggak ada salahnya dicoba ya, Lik ya. Selanjutnya semua bahan akan saya masukkan ke dalam wadah. Ini di luar gelap banget, Lik. Ayam saya masukkan dulu ya. Angel teman sih. Ayam masuk. Ayamnya dilumuri dengan tapioka supaya mah kita nggak kumat. Terus tambahkan daun kucai supaya gurih-gurih wangi ya. Tambahkan jahe untuk penghangat badan. Ini kan sebentar lagi di tempat Liliknya juga musim hujan seperti Batam ya. Perlu menghangatkan badan dengan jahe, Lik, juga untuk menghilangkan aroma amis. Bawang putih bagus untuk jantung. Lah pokoknya bermanfaat banget resep hari ini ya. Terus ada tomat lebokan saja. Godong sok masukkan. Saya tambahkan garam, Lik. Jus cukup segitu, nggak usah terlalu banyak. Saya tambahkan kecap asin. Kecap asinnya juga jangan terlalu banyak, cukuplah segitu. Saus tiram, kucrut. Nah, mandan banyak kalau saus tiram saya pakainya. Kemudian saya tambahkan gula. Saya menggunakan gula Jawa. Nah. Mandan banyak, Lik, saya menggunakannya. Terus ini kita ublek-ublek. Oh ya, saya belum menambahkan cabai. Saya akan menambahkan cabai 2 biji di sini, tapi belakangan sajalah ya. Ini dicaruk dulu, nggak majalah. Ingat, Lik, Liliknya sekarang sudah harus merebus air di dandang biar cepat mangsake ya. Nah, begini. Itu nggak ditambah minyak sapi, nggak usah. Kita di sini nggak pakai minyak-minyakan, cukup begini saja ya. Biar lebih sehat, Lik. Cabai ini saya guntingin saja, Lik, biar cepat daripada dirajang menggunakan peso malah suwe. Nah, diulet sepisan lagi ya, untuk mencampurkan si cabenya. Kalau ada cabenya kan jadi kelihatan ada cantik-cantiknya ya, Lik. Lik ya. Ada abang-abangnya, mandan menors mending lah dah. Sekarang kita langsung OTW ke kompor, Lik. Cus. Jebul air di dandang belum mendidih, Lik ya, sabar. Sambil menunggu air mendidih, sekarang kita ngomongin ini aja ya, Lik ya. Ngomongin soal asam urat. Kamera saya bisa diturunkan gak sih ini? Karena kebetulan saya juga kena asam urat. Asam urat saya kemarin pas di tojos-tojos begitu sampai 11,5 ya. Dulu cuma 11, sekarang naik 11,5. Lah, wis tua jebule si sapi. Dan berdasarkan pengalaman saya yang dulu ya, mungkin udah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa biasanya kalau saya kena asam urat itu saya sudah harga mati nggak akan makan bayam. Kenapa nggak makan bayam? Karena bayam tinggi banget purinnya ya. Purin itu zat yang menyebabkan asam urat, jadinya saya betul-betul menghindari. Kalau kangkung kadang-kadang masih makan. Kacang-kacangan nggak boleh makan sapi. Kacang-kacangan boleh, Lik. Kacang-kacangan boleh makan. Cuman kalau yang sudah difermentasi kayak tahu, kayak tempe, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Nanti kalau Liliknya mau komplain ya silahkan, tapi jangan ke saya. Tempe, tahu, terus yang menggunakan ragi-ragian kayak tape, kayak roti itu dihindari dulu. Kemudian apalagi ya, pete boleh makan sapi nggak? Saya pete dasarnya mandan kurang suka, dan itu memang ibaratnya kayak haram jada. Itu nggak boleh dimakan, Lik. Untuk yang kena asam urat ya, pete udah harga mati. Kalau jengkol
boleh lah ya, karena jengkol sebenarnya nggak menyebabkan asam urat, tapi kalau kita kebanyakan makan jengkol, buat kaki neni ini mbah-mbah itu hati-hati dengan pinggangnya, karena kan jengkol itu penyebab utama sakit pinggang itu jengkol. Dan saya boleh makan durian nggak sapi? Nggak boleh. Durian bayam usahakan lilike jangan makan ya, itu durian betul-betul nggak boleh. Tapi kalau lilike cuma kena apa itu namanya kolesterol, nggak masalah makan durian, karena durian itu nggak mengandung kolesterol sama sekali. Kadang-kadang orang kebalik, habis makan durian pusing dipikirnya kolesterol, itu nggak ada hubungannya, karena durian itu ternyata nggak ada kolesterolnya, itu yang saya baca ya. Terus apalagi yang buat pengetahuan maning sapi, apalagi sih sementara kayaknya itu saja lik. Dan ya yang jelas sih makan apapun itu ya jangan serba kebanyakan ya. Oh ya, kerang-kerangan laut itu, seafood, udang, preketek teman-teman yang dari laut itu nggak boleh, itu asam urat nggak boleh sama sekali menyentuh makanan itu. Beberapa waktu lalu kan saya ada acara makan gonggong, makan udang ya. Yang gonggong saya videokan, yang udang kayaknya nggak saya videokan. Itulah menjadi salah satu alasan kenapa asam urat saya naik. Dan kayaknya udah mendidih, langsung ke kompor saja ya, cus. Dan ada panas. Ini akan saya masak selama 25 menit, paling cepat paling lama 30 menit ya Lik ya. Cus. Dah 25 menit Lik. Kemebur sekali. Kita lihat dari dekat ya kayak ngapa rupanya ya. Tuh, cantik, banyak kuahnya. Kita tunggu dingin dulu ya Lik ya. Cus. Saatnya ngicipi ya. Ini aromanya wangi, tur ada langu-langunya dari si itu ya, si godongsonya ya. Daging ayamnya Lik tuh ya. Ini teksturnya jadi mirip-mirip kayak bagian paha, ada kenyil-kenyilnya, enak. Itu tadi nggak asin ya sapi, setelah di rendam nggak dicuci, nggak tulit nyatanya nggak ada laler, jebule nggak asin juga. Dan biasanya saya memang nggak mencuci lagi ya, karena kan air yang digunakan merendam juga air bersih, cuma dikasih garam. Tapi misalnya liliknya mau mencuci lagi setelah direndam juga nggak masalah. Daging ayamnya juicy banget Lik, enak banget. Nanti kalau sudah rendam, liliknya mau bikin ayam goreng atau apa gitu setelah pengolahannya. Tapi tekniknya kalau pengen lembut ayamnya memang harus rendam menggunakan air garam ya Lik ya. Kalau bisa sampai 12 jam bakal lebih endol. Makanan hari ini tuh Lik rasanya ada kecut-kecutnya, ada manis-manisnya ya kayak si sapi. Wangi dari jahenya, gurihnya jangan ditanya ya, enak banget. Mungkin ini adalah olahan daun sop paling enak yang pernah saya makan. Endol tralala tadi tuh ya, daging ayamnya tuh ya. Biasanya kalau daging dari yang beku itu nggak akan bisa begini. Sekarang bisa tulik ya, kayak menggunakan daging segar. Tapi misalnya liliknya sudah menggunakan daging segar pun nggak ada salahnya Lik, kalau yang bagian dada itu direndam biar empuk lembut ya. Ini nggak hanya berlaku untuk daging sapi, daging ayam, daging sapi juga bisa, B2 juga boleh, kalkun juga boleh. Apalagi kalau yang utuh-utuhan itu makin lama makin bagus. Kalau mau bikin ingkung, dibikinkan dulu ya, direndam dengan air garam. Hasilnya bakal enak. Misalnya mau ditambah dengan jahe di rendaman itu juga boleh, nggak masalah. Nah guys, silahkan dicoba. Dan tongsone kok enak. Bisa nasi sama ayamnya. Langsung silahkan dicoba ya. Resep hari ini nggak hanya enak, tapi bermanfaat bagi kesehatan. Nyimpun, anak Indra.
Nuhun pamit undur, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Selalu goblok-goblok. Cus. Cus, Lek.